Halo sahabat, berjumpa lagi kita di saluran Alit Arnamo channel ternak sapi Bali, dimana kali ini kita berada di tempat penggemukan sapi kita. Di tempat ini kita memelihara sapi pejantan dan kita besarkan dengan cara sangat sederhana, dimana kandang kita ini berada di dekat dengan jalan raya, jadi gampang kita untuk transportasi membawa air dari rumah ataupun membawa rumput ke kandang kita ini. Jadi lokasi kandang kita ini strategis dekat dengan jalan raya. Itu poin utama kita di sini merawat sapi kita, karena kita ketahui sarana transportasi untuk hewan itu sangat berdampak sekali untuk kenyamanan ternak sapi kita, dimana kalau kita mengeluarkan ataupun melakukan perawatan jadi gampang kita karena dekat dengan jalan besar ataupun mungkin jalan yang bisa kita lewati dengan sepeda motor bahkan mobil. Jadi di tempat ini kita akan berbagi informasi tentang perawatan pengemukan sapi kita, dimana seperti kita ketahui teman-teman banyak yang berternak sapi, khususnya kita sekarang ini di Pulau Dewata ini kita sentral memelihara ternak sapi Bali. Di Pulau Dewata ini adalah khusus kita melestarikan sapi Bali pemurnian terah. Jadi di sini tidak ada kawin silang dengan sapi besar seperti Simental, Brahman, apalagi sapi PO seperti teman-teman yang lain. Di tempat lain mungkin ada hasil silang dari sapi besar tersebut. Di sini kita murni berternak, memelihara ternak sapi Bali. Jadi kita di kesempatan yang bagus ini kita Oke sahabat, seperti teman-teman ketahui di dalam kita berternak sapi itu ada dua macam model ataupun sistem breeding dan sistem kemukan. Dan kita di sini sebagai peternak pemula yang sangat sederhana sekali, di mana kita ada breeding di tempat yang lain. Breedingnya itu tidak di satu kandang ini, tapi kita juga berternak sapi pengemukan. Jadi hasil dari breeding itu kita gemukkan, dan di sini tempat kita mengemukkannya, di mana tempat ini sangat strategis, dari rumah kita dekat, dan tentunya biaya perawatan untuk mungkin adanya transportasi jual beli ataupun bahkan melakukan hal-hal darurat seperti kemarin sapi kita pernah patah, jadi kita gampang mengeluarkan mengevakuasi untuk kita jual ke jagal. Dan tentunya itu juga tempat yang strategis ini bisa kita gampang mencari mantri atau dokter hewan untuk berkunjung ke kandang kita mungkin malam hari, jadi tidak ada jarak terlalu jauh untuk kita tempuh. Jadi kita berternak sapi di sini tujuan kita adalah untuk membesarkan sapi-sapi kita. Jadi seperti ini kita akan merawatnya. Seperti kita ketahui, sapi Bali itu terkenal dengan harga yang ekonomis. Tentunya ekonomis itu karena bobot sapi itu tidak terlalu besar, ya maksimal 500 lah. Kalau di sini sentral 300 400 ya. Jadi harganya ekonomis, jadi itu yang menjadi prioritas untuk kalangan menengah ke bawah, bagi para yang ingin apalagi berkurban. Biasanya untuk berkurbannya itu tidak terlalu mahal dan mungkin terjangkau untuk satu orang untuk berkurban. Jadi keunggulan kita di sini sapi Bali ini, di samping harganya terjangkau karena bobotnya, dan dagingnya bagus, terkenal daging Bali itu bagus untuk dikonsumsi ataupun diolah, dan karkasnya juga bagus, dimana kalau kita di tukang jagal itu hasil dari potong itu lebih banyak mendapatkan daging daripada
mendapatkan tulang belulangnya. Jadi seperti itu kita merawat sapi dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi itu kunci sukses kita ke depannya. Tentunya itu dengan kelebihan itu banyak dari pembeli yang menginginkan sapi Bali, dan karena seperti itu kita kembangkan secara intensif dengan kita kandangkan supaya dagingnya itu lebih empuk, karena kita ketahui kalau sapinya terlalu banyak di luar itu dagingnya itu akan sedikit keras atau seperti daging kuda itu ya. Jadi tujuan kita di sini mengandangkan sapinya selain kita bisa merawat dan juga memelihara sapinya juga supaya dagingnya itu empuk dan tidak terlalu keras. Ya, mungkin itu bisa kita informasikan. Untuk kita berternak penggemukan itu kita harus pikirkan juga pakannya, dimana seperti kalau ingin membeli sapi dari pendeta itu seperti ini, kita harus rawatannya itu lebih maksimal. Pertama beli itu kita harus beri obat cacing, dan itu juga kita harus pantau terus selera pakan makannya. Dan ini satu betina ya, ini karena hasil dari breeding kita, jadi kita tetap jadikan satu di penggemukan kita ini ya. Ini kemarin penggemukan kita ini waktu Idul Adha itu tidak laku karena terlalu banyak sudah sapi yang dikirim ke keluar pulau seperti Jawa. Jadi yang memesan sapi itu sudah overload. Jadi sekarang kita akan menunggu lagi 1 tahun ini, apa namanya itu, ya, Hari Raya Idul Fitrinya. Semoga nanti kembali bergairah harga sapinya. Dan tentunya itu kita berbagi ini supaya sahabat berternak sapi khususnya penggemukan, dimana sapi penggemukan tidak terlalu banyak makan. Kita ketahui kalau beratnya 300-400, dimana kita menyediakan pakannya itu setiap hari itu minimal 10% dari berat tersebut. Jadi minimal kita setiap hari itu 40 kilo kita harus bisa memberikan sapi makan. Beda dengan teman-teman kita kalau memiliki sapi yang berat 1 ton itu, kalau 10% 1 kuintal setiap hari dia harus makan. Ya, itulah perbedaannya. Makanya kalau kita di sini melihara sapi penggemukan itu lebih gampang karena pakannya itu lebih sedikit, beda dengan sapi betina lagi. Kalau sapi betina itu dia itu apa namanya itu, berapapun kita kasih makan itu kan selalu bisa dihabiskan. Sehabis kita beri makan dia itu langsung buang kotoran terus, jadi tidak banyak yang disimpan untuk menjadikan daging, stok pakan di dalam tubuhnya itu. Jadi kalau sapi betina itu begitu saja, banyak makan, banyak keluar kotorannya. Jadi kunci sukses kita berternak penggemukan itu, satu, harus kita menyediakan pakan, itu harus utama. Sebelum itu kita harus punya bank pakan supaya tidak sampai kecolongan kita, sampai sapinya tidak makan. Itu akan berdampak buruk ke depannya untuk perkembangan psikis, dan tentunya itu kebiasaan kita sebagai peternak memberikan pakan. Walaupun sedikit, kita terus tetap memberikan hijauan segar seperti ini ya. Dan yang kedua, jangan lupa air itu adalah hal yang tidak bisa dilepas dari kebutuhan ternak setiap hari, karena air itu sumber untuk metabolisme tubuhnya, untuk mengatur suhu tubuhnya, dan juga itu mengatur cairan supaya pertumbuhannya maksimal. Dan kalau kekurangan air, ternaknya bisa akan kerdil juga ya. Nah, itu 2 poin itu, pakan, minum, dan selain itu kita harus rutin memelihara, merawatnya itu supaya jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kita cepat ketahui dan bisa kita mencari dokter hewan untuk konsultasi apa hal yang harus kita lakukan pertolongan pertama untuk ternak kita. Oke, sementara itu saja pengalaman kita untuk penggemukan. Yang penting kita rutinitas itu tetap. Kalau di Bali itu ASI ya, anak saya ingat, kita tuh selalu ingat dengan ternak kita. Pagi hari kita
ke kandang, membersihkan kandang, memberikan pakan, minum. Ya, itulah rutinitas kita, jangan sampai terlantar sapinya. Oke, itu saja dulu informasi kunci sukses kita sebagai berternak atau pengemukan, apalagi namanya itu kereman ya. Jadi tergantung untuk teman-teman bilang kita sukses atau belum. Kalau kita sudah bisa merawat sapi dan sapinya sampai besar kita jual, dan walaupun sedikit untungnya itu kita sukseskan dulu diri kita, biarkan orang lain berkata apapun dia bilang itu, walaupun sapi kita kurus gemuk, yang penting kita sudah merawat dengan maksimal. Nanti untuk hasilnya biar situasi yang akan mengatur, dimana situasi maksud saya itu di saat sapi mahal itu sapinya akan laku mahal dan tentunya dapat untung besar. Tapi saat sapi murah ya kembali modal itu pun tidak astungkaro. Itu yang penting sapinya sekarang itu sehat, ternaknya sehat, kita sehat, jadi kita bisa menikmati proses perjuangan di dalam kehidupan ini. Oke, itu saja pengalaman kita, semoga bermanfaat. Salam menghargai dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.